Menurut pendapat saya, modul satu mengenai organisasi dan hierarkinya. Di dalam suatu organisasi pasti ada bagian organisasi dan hubungan birokrasi untuk mempertahankan kekuasaan demi terwujudnya tujuan bersama. Maka dari itu, seorang pemimpin atau leader harus memiliki multi karakter dalam mengelola organisasinya supaya tidak terjadi kesulitan dalam mengambil keputusan yang tepat bagaimana merancang suatu organisasi. Di dalam modul satu ini juga terdapat parameter rancangan organisasi. Parameter ini dibagi menjadi 5 pokok penting, yaitu dimensi konseptual, dimensi struktural, elemen dasar organisasi, penggerak kesesuaian rancangan organisasi, dan prinsip rancangan organisasi. Materi terakhir membahas tentang hierarki sistem organisasi, terbagi menjadi 2 jenis. Pertama yaitu tangible atau nyata atau terlihat, seperti organisasi, sistem, dan people atau orang. Yang kedua yaitu intangible atau tidak nyata atau tidak terlihat, yaitu values atau tata nilai motivasi kerja. Terima kasih. Menurut pendapat saya mengenai organisasi dan hierarkinya, yaitu organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu dan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Struktur organisasi sebagai suatu garis hierarki yang mendeskripsikan berbagai komponen yang menyusun perusahaan, di mana setiap individu atau sumber daya manusia pada lingkup perusahaan tersebut kemudian memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Formalisasi menunjukkan tingginya standarisasi atau pembakuan tugas-tugas maupun jabatan dalam suatu organisasi. Hierarki adalah jenjang atau level yang dihubungkan dengan jabatan atau didefinisikan sebagai sebuah sistem pembagian jenjang dalam sebuah organisasi untuk mencapai produktivitas serta efisiensi yang tinggi. Terima kasih. Menurut saya, dalam modul satu ini mengenai organisasi dan hierarkinya. Di dalam suatu organisasi pasti terdapat bagian organisasi dan hubungan birokrasi untuk mempertahankan kekuasaan demi terwujudnya tujuan bersama. Organisasi juga dijabarkan melalui 3 contoh peristiwa, yaitu satu, fenomena organisasi, salah satunya adalah organisasi di perusahaan mebel. Yang kedua, contoh strategi pinter HP atau Hewlett Packard. Yang ketiga, ada sistem informasi canggih. Lalu ada juga parameter rancangan organisasi yang terdiri dari 5 pokok, yaitu dimensi kontekstual, dimensi struktural, elemen dasar organisasi, penggerak kesesuaian rancangan organisasi, dan prinsip rancangan organisasi. Lalu yang terakhir ada hierarki sistem organisasi yang terbagi menjadi 2 jenis, yaitu tangible atau nyata atau terlihat, dan terakhir ada intangible atau tidak nyata dan tidak terlihat. Sekian, terima kasih.